Dan akhirnya sampai juga di bagian yang terakhir mengenai mengenai bagaimana sih caranya merealisasikan Holy Trinity-nya menurut Bill Shankly itu di klub kesayangan kita semua. Yang dalam hal ini saya akan membahas seputar Persib Bandung dengan bobotohnya. Karena udah sekian lama tampaknya rancu antara hubungan di perbobotohan dengan si timnya ini kok kayaknya rancu, dan ada yang dianaktirikan, ada yang dianakmaskan dan lain-lain. Mungkin harus kita benahi bersama, tapi bagaimanapun juga selamat menyaksikan. Ini bagian keempatnya. Bagian keempat, video Albert Syedra Draktan. Dan untuk kawan-kawan yang belum nonton bagian 1, 2, 3-nya, saya mohon untuk nonton dulu bagian 1, 2, 3 supaya ngerti. Namun pastinya di bagian keempat ini ya bisa kita bilang sebagai rangkuman, atau mungkin bukan rangkuman, lebih tepatnya sebagai justru inilah yang paling penting. Yang bagian keempatnya adalah manajemennya itu sendiri, Persib Bandung manajemen. Dalam hal ini saya akan lebih membahas mengenai hubungan antara Persib Bandung, antara manajemen Persib Bandung dengan bobotoh ya. Namun ini juga berlaku untuk semua tim dan supportersnya. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton yang bukan supporter Persib Bandung, tetap layak dan jangan pindahin channel YouTube-nya. Sangat tetap layak untuk nonton karena ini bisa terjadi pada siapapun, bisa terjadi pada klub manapun. Yang saya bahas kali ini adalah mengenai Persib, manajemen Persib dengan supportersnya. Nah, dan yang paling penting ini adalah manajemennya itu sendiri, mau siapapun, mau jabatannya apapun, harus mau dengan rendah hati, bukan rendah diri ya, dengan rendah hati harus mau langsung ngobrol dengan setiap kelompok bobotoh yang mengkritisi mereka, dan gak barengan. Jadi misalkan gini, ada satu kelompok A, saya nggak akan nyebutin nama kelompoknya ya, kelompok A aja misalkan, ya kelompok A aja itu, jangan gini, misalkan yang mengkritisi misalkan kelompok A, B, dan C misalkan, terus dikumpulin tiga-tiganya, jangan, kelompok A aja, bikin satu agenda di mana, yuk, hanya kelompok A itu aja, dan jangan terlalu luas gitu diundangnya, kayak misalkan contohnya ya, ngundang kasual gitu, atau ngundang casual. Ya itu liar banget, maksudnya buset itu terlalu liar. Atau ngundang ultras gitu misalnya, atau altras gitu, itu terlalu liar. Sebutin siapa kelompoknya, benar-benar diundang, ya kan, diajak ngobrol. Bagaimanapun juga kelompok-kelompok yang mengkritisi itu, saya tekankan, saya berani jamin mereka tidak mereka tidak benci terhadap setiap individu yang ada di manajemen gitu, yang nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya berani jamin nggak akan dikeroyok gitu, karena bagaimanapun juga setiap bobotoh itu hanya ingin semua yang disuarakan itu hanya demi perkembangan dan kemajuan Persib Bandung. Percayalah. Jadi jangan khawatir untuk bikin rutin. Jadi harus mau istilahnya kalau saya mengutip kalimat-kalimat zaman dulu ya, itu kalau bahasa Inggrisnya sih gampang ya, go down, lowering yourself gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, mungkin dalam bahasa Indonesia jadulnya ya, turunlah dari menara emasmu dan tanggalkanlah semua anting-anting emasmu, ya kan, semua kalung-kalung emasmu dan
berbicaralah dengan kami semua gitu. Jadi ngobrol lah gitu di tempat yang enak gitu segala macam. Tanpa harus yang sombong merasa oh saya lebih gitu. Kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Jangan gitu ya. Ngobrol enak aja lah gitu, ngobrol enak. Ya kan? Dijadwalin sekarang kelompok ini, yang berikutnya kelompok itu, yang berikutnya kelompok ini. Seperti itu diajak ngobrol intim gitu. Dan bukan hanya sekadar ngobrol dengan kelompok supporters yang memang udah akrab sebelumnya, atau yang bisa dibilang yang nurut-nurut, atau yang dibilangnya yang udah dibina atau segala macam. Ya kalau kayak gitu sih ya percuma. Ada banyak banget kelompok supporters yang di luar kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip udah nurut atau udah jinak atau udah dibina. Ada banyak banget. Dan justru kritik-kritik dari kelompok-kelompok yang masih sangat vokal inilah yang sebenarnya juga harus sangat didengarkan oleh manajemen agar Persib Bandung dapat mengarungi BRI Liga 1 musim ini, musim depan, musim selanjutnya dengan enak, dengan semuanya juga ujung-ujungnya keuntungannya buat semuanya. Percayalah, kalau misalnya obrolan ini bisa terlaksana rutin, berkelanjutan, ini semuanya nanti enak buat semuanya, beneran serius. Bukan saya sok tahu, bukan saya sok menggurui, enggak, bukan, tapi ya karena ini emang ngalirnya enak gitu. Ketika di BRI Liga 1 musim ini udah mulai jalan gitu, enak. BRI Liga 1 musim depannya makin enak. Ini mimpi manajemen yang pengen sepak bola menjadi modern akan terlaksana dengan enak. Dan begitu juga mimpi para bobotoh yang kritis yang ingin agar Persib Bandung berjaya dan manajemen mendengarkan suara hati bobotoh itu juga terlaksana. Jadi go down, lowering yourself. Gak usah sombong, kita sama-sama manusia. Football without supporters is nothing. Jangan menganggap bahwa Anda sebagai gitu dan kami bukan siapa-siapa, enggak, jangan kayak gitulah. Ini semua untuk kita semua. Jadi mungkin ini sedikit saran dan masukan saya untuk pihak manajemen Persib Bandung. Semoga berkenan untuk menonton dan juga berkenan untuk mencoba saran dan masukan dari saya. Sekali lagi bukan saya menggurui atau bukan saya untuk sok tahu atau merasa paling benar atau saya ingin tampil atau enggak, bukan. Ini hanya suara hati kecil lah dari bobotoh demi Persib Bandung juga. Dan secara umumnya ini suara hati supporters sepak bola untuk klubnya yang tercinta. Jadi segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share paling penting ya. Share ke teman-teman kalian supaya biar bisa nonton video ini. Dan yang mau nge-follow Instagram, Twitter, TikTok, boleh Albert Syedra. Oke, sampai jumpa lagi.